Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal dan masih soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke, katanya mohon pencerahannya nomor 4. Nah, maksudnya soalnya nomor 4 ini ya. Carilah akar-akar persamaan suku banyak 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi untuk mendukung channel ini dengan cara, dukung terus ya channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung bahas soalnya. Carilah akar-akar persamaan suku banyak 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sahabat excellent, saya ingatkan lagi. Untuk menentukan akar-akar persamaan dari suatu suku banyak, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengecek koefisien daripada suku banyak tersebut. Jika jumlah koefisiennya itu sama dengan 0, maka salah satu faktornya itu adalah x dikurang 1. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah jika cara 1 tidak ditemukan gitu ya, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara mengecek koefisien untuk x yang berpangkat genap jika jumlahnya sama dengan koefisien untuk x yang berpangkat ganjil. Jadi kalau jumlahnya sama gitu ya, antara x yang berpangkat genap, koefisiennya sama dengan koefisien untuk x yang berpangkat ganjil, maka salah satu faktornya itu adalah x ditambahkan dengan 1. Nah, bagaimana kalau cara 1 dan cara 2 tidak ditemukan? Sebenarnya untuk cara 1 saya sudah buatkan contohnya pada video yang sebelumnya. Contoh yang kedua juga sudah saya buatkan pada video yang sebelumnya. Nah, bagaimana jika cara 1 dan cara 2 itu tidak kita temukan gitu ya? Nah, masih ada cara yang bisa kita gunakan, yaitu cara yang ketiga dengan cara mencari pembagi suku tetapnya. Kalau kita lihat di sini untuk suku banyaknya ada 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang x ditambah 3. Yang dikatakan suku tetap adalah yang tidak memuat variabel, artinya adalah konstantanya. Kalau di sini suku tetapnya adalah di 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama. Kita cek dulu apakah koefisiennya ini sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan 4. Kita tambahkan dengan min 12, kemudian kita tambahkan dengan min 1, kita tambahkan dengan 3. Oke, kita jumlahkan 4 kalau kita tambahkan dengan min 12 itu hasilnya adalah min 8. Min 8 ditambah min 1 adalah min 9. Min 9 kita tambah 3 itu hasilnya adalah min 6. Ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Maka cara 1 tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita cek lagi untuk cara yang kedua. Jumlah koefisien x yang berpangkat genap harus sama dengan jumlah koefisien x yang berpangkat ganjil atau kebalikannya ya. Kita cek yang ganjil dulu. Yang ganjil di sini ada x pangkat 3, kemudian ada x. Kita jumlahkan koefisiennya 4, kita tambahkan dengan min 1. Hasilnya harus sama dengan jumlah koefisien yang berpangkat genap. Yang berpangkat genap di sini ada x pangkat 2, koefisiennya adalah min 12. Dan 3 ini sebenarnya adalah juga maksudnya koefisien untuk x yang berpangkat genap ya, karena 3 itu boleh juga kalau kita rubah bentuknya dia akan menjadi 3x pangkat 0. Nah, seperti itu ya. 3 pangkat x pangkat 0 itu kan adalah 1. Jadi 1 kalau kita kali 3 kan hasilnya adalah 3. Maka min 12 kita tambahkan dengan 3. Oke. Apakah hasilnya sama? 4 dikurang min 1 itu adalah positif 3. Sedangkan min 12 tambah 3 itu adalah min 9. Ternyata jumlah koefisien x yang berpangkat ganjil tidak sama dengan jumlah koefisien x yang berpangkat genapnya. Nah, jika cara 1 dan 2 tidak kita temukan, maka kita beralih ke cara yang ketiga dengan mencari faktor dari suku tetapnya. Di sini kita lihat suku tetapnya itu adalah 3. Faktor dari 3 itu adalah positif 1, negatif 1 atau positif negatif 1, positif 3, dan negatif 3. Apa definisi faktor? Faktor itu artinya adalah bilangan yang kalau kita bagi dengan angka tersebut maka dia tidak akan bersisa atau akan habis dibagi. 3 kalau kita bagi 1 itu hasilnya adalah 3 dan merupakan bilangan bulat. Maka 1 dikatakan faktor dari 3 karena kalau 3 dibagi 1 tidak ada sisa ya, atau hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian min 1 sama 3 kalau kita bagi min 1 kan hasilnya adalah bilangan bulat ya, yaitu min 3. Tidak ada sisa, artinya habis dibagi. Begitu juga dengan 3 dan min 3. Nah, setelah kita dapatkan faktor dari suku tetapnya, sekarang kita buatkan diagram Hornernya. Oke, kita buatkan diagram Hornernya. Nah, diagram Horner ini kita daftarkan untuk masing-masing koefisiennya ada 4, ada min 12,
ada min 1, dan ada 3. Nah, di sini untuk cara yang ketiga ini kita sepertinya harus coba-coba ya. Coba-coba itu maksudnya adalah kita masukkan faktor dari suku tetap yang sudah kita peroleh tadi ke dalam diagram Hornernya. Tapi dengan catatan bahwa hasil akhirnya ini harus 0. Nah, seperti itu ya. Kita coba positif 1 dulu, kita coba ya. Ini sudah pasti tidak ya, karena dia kan berkaitan dengan cara 1 tadi ya. Oke, tapi kita coba dulu supaya lebih paham ya. Ini 1. Oke, kita turunkan 4. 4 kali 1 adalah 4. Min 12, oke, ingat ini selalu ditambah. Min 12 ditambah 4 itu adalah min 8. Min 8 kali 1 adalah min 8. Min 1 tambah min 8 adalah min 9. Min 9 tambah 1 adalah min 9 kali 1 adalah min 9. Kemudian min 3 kalau kita tambahkan dengan min 9 ternyata hasilnya tidak 0. Ya gitu ya. Hasilnya itu adalah min 3. Maka 1 ini, nah kita buat aja tanda silang seperti ini. Oke. Sekarang kita coba min 1. Nah, min 1 ini kan berkaitan dengan yang nomor 2 tadi ya. Maksudnya dengan cara yang nomor 2 tadi ini sudah pasti sisanya itu bukan 0. Nanti sahabat XLN bisa tes sendiri atau uji sendiri ya di kertas gitu ya. Oke, saya langsung ke positif 3. Saya langsung ke positif 3. Kita coba lagi. Kita daftarkan lagi 4 min 12 min 1 3. Oke, saya masukkan positif 3. Oke, kita kalikan. Ingat ya, dia harus 0, sisanya di sini 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Min 12 dikali maksudnya min 12 tambah 12 adalah 0. 0 dikali 3 itu adalah 0. Min 1 ditambah 0 adalah min 1. Min 1 ditambah 3 adalah min 3. Nah, baru kita jumlahkan, ternyata betul. Min 3 kalau kita tambahkan dengan min 3 itu hasilnya adalah 0. Nah, ketika kita menemukan sisanya itu adalah 0, maka 3 ini adalah salah satu. Jadi 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang x ditambah 3 sama dengan 0. Itu salah satu faktornya tadi adalah x. Ingat lagi kalau di sini 3 berarti dia akan menjadi dikurang 3. Nah, seperti itu ya. Kalau dia min 3 berarti dia akan menjadi x tambah 3. Kenapa? Karena ingat ya, di sini kan yang kita tuliskan itu kan adalah nilai x-nya. Jadi x-nya yang sama dengan 3. Kalau di sini kalau dalam bentuk faktor kita tuliskan berarti x dikurang 3. Karena kan kalau kita cari lagi x kurang 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia x-nya min 3, maka dia akan menjadi x tambah 3, oke? Nah, kemudian kita buka kurung satu lagi di sini. Kita tulis hasil yang di luar ini. Nah, hasil yang di luar ini kita tuliskan. Nah, saya pernah ajarkan, jadi yang baru bergabung ke channel ini nanti boleh cek di video saya yang sebelumnya ya. Nah, untuk menuliskan hasilnya, jadi x kurang 3 tadi kita dapatkan dari ini tadi ya, karena sisanya 0. Kemudian kita tuliskan hasilnya ada 4, 0, dan min 1. Oke, saya tuliskan dulu 4 gitu ya. Kemudian positif 0. Nah, 0 itu positif 0 ya. Kemudian min 1. Ingat lagi, kalau saya lebih sukanya menulisnya dari belakang. Kalian ingat urutan untuk suku banyak itu kan, misalnya kalau saya mulai dari x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d gitu kan, urutannya kalau dari belakang konstanta, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kalau ada lagi pangkat 4 gitu ya. Jadi yang di belakang ini sudah pasti konstanta. Jadi 1 ini konstanta, setelah konstanta itu kan ada x pangkat 1, berarti di sini ada x pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi x dikurang 3, dia akan menjadi 4x kuadrat. Nah, 0x ini kan boleh tidak dituliskan karena 0x itu definisinya adalah 0 kali x. 0 kali x itu adalah 0, ya, tidak usah kita tuliskan. Maka langsung aja 4x kuadrat kita kurangkan dengan 1. Nah, seperti itu. Baru kita faktorkan. Jadi hasilnya itu adalah x, oke, x dikurang 3. Nah, karena ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat ya, kita tinggal gunakan cara pemfaktoran ya. Kalau dia persamaan kuadrat bisa langsung difaktorkan. Di sini ada 4x kuadrat, maka di sini kita tuliskan 2x. Di sini ada 2x, karena 2x kalau dikali 2x itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Oke, kita cari lagi ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah, kita kali itu hasilnya adalah min 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0 ya. Oke, di sini hasilnya itu adalah min 1 dan positif 1. Oke, kenapa? Karena min 1 kalau kita kali min 1 itu kan hasilnya, min 1 kalau kita kali positif 1 itu kan hasilnya adalah min 1 ya. Kemudian kalau kita jumlahkan, nah hati-hati kalau ingin menjumlahkannya. Nah oke, hati-hati kalau ingin menjumlahkannya. Kalian ingat lagi ya konsep pemfaktoran itu. Kalau ingin menjumlahkannya, oke kita lihat fungsi yang ini ya, biar lebih paham. Jadi kalau kita kali,
itu kan hasilnya tadi harus min 1 untuk menentukan faktor dari 4x kuadrat dikurang 1 tadi. Kalau kita jumlahkan itu kan hasilnya harus 0 ya. 0 itu diambil dari koefisien x-nya. Nah, sekarang kita cek. Min 1 kalau kita kalikan, min 1 kalau kita kalikan dengan 1, itu kan hasilnya sudah benar ya, yaitu negatif 1. Sekarang dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Apakah boleh menjumlahkannya min 1 ditambah 1? Kan hasilnya juga 0 ya, ini kebetulan ya. Tapi sebenarnya kalau untuk menjumlahkannya, karena koefisiennya di sini, koefisien x-nya itu sudah lebih dari 1 ya, artinya sini ada 2, jadi cara menjumlahkannya itu sebenarnya itu adalah cara menjumlahkannya. 2 itu kita tambahkan 1 dulu, itu hasilnya adalah 2. Kemudian min 2 ini kita kali, maksudnya min 2 tadi kali 1 ya. Min 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Min 1 kali 2 di sini adalah min 2, maka min 2 ini kita jumlahkan dengan 2 ini hasilnya adalah 0. Nah, maka kita dapatkan bentuk pemfaktorannya yang benar ya. Jadi kalau saya tulis ulang, kita dapatkan tadi x kurang 3, kemudian 2x dikurang 1, dan 2x ditambah 1. Maka kita dapatkan nilai x1-nya itu adalah 3, x2-nya oke, boleh kita tulis dulu persamaannya. 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1, maka x-nya adalah setengah. Jadi x1-nya 3, x2-nya adalah setengah. X3-nya 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan, oke, pindah ruas min 1, maka x-nya adalah min setengah. Maka x1-nya adalah 3, x2-nya adalah setengah, dan x3-nya adalah min setengah. Bagi kalian yang masih kesulitan untuk memfaktorkan dalam bentuk persamaan kuadrat, silakan lihat video saya yang sebelumnya.